وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا atau kama qala Allah azza wa jalla berfirman di dalam kitab kita yang mulia apa dia bacalah Quran dengan tartil warattil Qur'ana tartila yang dimaksud dengan tartil adalah sesuai dengan ilmu yakni ilmu tajwid wa qala aidan Allah azza wa jalla juga berfirman di dalam kitab kita yang mulia faqra'u ma tayassara minal Qur'an yang artinya adalah bacalah Al-Quran yang termudah bagi kita, yaitu bagi kalian. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang termudah. Jadi tidak kita memilih yang tersulit. Allah inginkan kita yang termudah. Mulailah dari yang mudah. Wa qala aidan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Ini yang paling terpenting, yang paling sering diingatkan oleh ketua kita adalah surat ini, surat Al-Qamar, sampai 4 kali Allah menyebutkan di dalam surat ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Walaqad itu adalah taukid yang menandakan arti sesungguhnya benar-benar ya. Walaqad sumpah dan benar-benar telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dibaca ya sebagai bahan zikir. Ya, untuk diulang-ulang sebagai tuan fahal min muddakir, apakah dengan ini kalian memikirkannya ya. Baik. Dan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang mulia khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ya, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Misalaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Karena siapa yang menempuh suatu jalan dari jalan-jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan tersebut menuju kepada surga Allah. Alhamdulillah di hadapan kita ini merupakan satu jalan, ya, walaupun dekat, tapi kecanggihan teknologi ini merupakan salah satu dari sekian jalan yang dapat ditempuh dan dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Ya, pertama-tama saya ucapkan syukur hadir Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kesempatan kita di kali perdana ini untuk berjumpa tatap muka walaupun via online, merupakan suatu kebahagiaan bagi Anda ya, bagi saya. Dan ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbicara di depan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan amanat ilmu yang sangat mulia ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Om Yono. Saya ucapkan juga terima kasih kepada paman-paman sekalian yang ikut serta hadir di dalam majelis ini. Juga terima kasih terhadap abang-abang, kakak-kakak sepupu yang menyempatkan waktunya ya hadir bersama-sama di sini mengikuti majelis. Juga adik-adik sepupu maupun adik-adik kandung saya yang hadir di sini. Barakallahu fiikum ajma'in. Adapun setelahnya benar-benar kita berharap agar acara ini dapat dilakukan secara istiqomah dikarenakan manfaat yang begitu besar di dalam majelis ini. Ya, adapun Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menuntut ilmu maka dia akan mendapatkan keutamaan, ya, beberapa keutamaan. Yang pertama adalah nazzalat alaihimus sakinah, yakni dia akan diturunkan ketenangan. Jadi ketenangan itu adalah di majelis ilmu. Ya. Wa ghasyiatumur rahmah. Dan Allah akan berikan rahmatnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Termasuk kita ini adalah penuntut ilmu, apalagi yang dibahas adalah kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Lalu wa khaffathumul malaika. Di dalam majelis ini
tentu saja dinaungi oleh malaikat-malaikat yang mencatat, ya. Malaikat sangat senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Dan yang terakhir adalah yang paling membanggakan bagi kita semua adalah wadzakarullahul fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita di sisinya kepada para malaikat. Ya, ini fulan, ini Mas Aan nih, ya kan? Ini Muaz. Di sisi para malaikat Allah banggakan kita orang-orang yang diberikan ilmu. Karena sesungguhnya manusia itu diberikan kemuliaan di atas ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Baik, kita langsung saja masuk karena waktu juga terbatas. Namun saya hari ini akan memberikan sebuah mapping, ya. Jadi program di pertemuan pertama ini kita tidak langsung masuk ke materi. Kita lebih kepada memberikan mapping, ya, atau daftar dari materi yang akan disampaikan. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin mendengar para saudara sekalian, ada hadirin yang hadir di sini untuk membacakan Al-Fatihah agar kita bisa menentukan tingkatan koreksi yang tepat, ya, untuk saudara-saudara, om-om atau sepupu sekalian. Baik, untuk daftar materi atau mapping ini kita merujuk seperti tadi pertanyaan Muas tadi, bagus sekali. Kalau ditanya, ini kita merujuk kepada kitabnya Al-Imam Al-Jazari rahmatullahi alaihi. Imam Al-Jazari itu membuat sebuah buku namanya Matan Al-Jazariyah, dan saya sendiri meringkas buku tersebut di dalam suatu metode, dan saya buat menjadi 5 tingkatan dalam penyampaian materi. Ya, jadi ini adalah daftar materinya. Yang pertama adalah pengenalan tempat keluarnya huruf. Ya, seperti mana kita bercakap atau orang Indonesia berkata-kata, seperti itu juga orang Arab, ya. Orang Arab berkata, ya. Bagaimana terjadinya huruf A, B, C, D, begitu juga lah terjadinya huruf A, bata, saja. Ini adalah satu usaha atau satu effort yang sama. Ya, namun memiliki karakter yang berbeda, karena kita memiliki bahasa yang berbeda pula. Saya ambil contoh. Ada bahasa yang sama di antara orang Indonesia dengan orang Arab. Contohnya adalah A, ya. A dengan alif itu sama, percis tempat keluarnya. Nah, ini dimaksud dengan tempat keluarnya huruf, ya. Ada juga yang sama seperti ba, ya. Ba ini percis sama keluarnya. Jadi antara kita dengan orang Arab itu sama. Kita bilang ba, orang Arab juga bilang ba. Bedanya kita bisa dikombinasi dengan huruf vokal, misalnya B, ya, ada B, ada bo, seperti itu. Nah, orang-orang Arab hanya mengenal A, I, U saja, ya, ba, bi, bu saja, B nggak ada, apalagi bo, ya, seperti itu. Inilah yang dikatakan tempat keluarnya huruf. Namun ada juga yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya seperti ain, ya, ain ini kita nggak punya huruf ini, ya, kita harus membuat sebuah transliterasi sendiri di dalam membahasakannya. Contohnya ain itu kita buat A ada garis atasnya gitu kan, ain, ya, ada pula tambahan i dengan n, ain. Sedangkan di dalam Arab itu satu kata aja, satu huruf saja, ain, seperti itu. Ain ini berbeda, dan huruf-huruf yang berbeda ini kita harus pelajari, ya. Kalau tadi huruf yang sama tadi, insya Allah tidak akan sulit untuk kita mengikuti, ya. Nah, huruf-huruf yang berbeda ini tentu kita harus pelajari, karena huruf yang berbeda ini banyak terdapat di dalam Al-Quran, gitu, ya. Ya, ini adalah tempat keluar, ya, sering disebut dengan makhraj atau makhorijul huruf, ya, atau makhorijul huruf. Yang kedua adalah sifat huruf, ya, atau dalam bahasa Arab juga hampir sama, sifatul huruf. Ini sifat-sifat setiap huruf juga berbeda-beda. Saya ambil contoh, misalkan kita bisa mengeluarkan satu titik pada huruf yang sama, ya, itu seperti tadi dicontohkan oleh Om Yono. Misalnya pada tenggorokan bawah ini ada A, ya, atau H. H dan A ini adalah dua huruf yang sama tempat keluarnya.
ya di sini A dan H. Ya. Namun berbeda sifatnya. Kalau A dia lebih kasar, dikeluarkan secara kasar. Kalau yang H dikeluarkan secara halus dan banyak konten udaranya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan sifatul huruf. Nah, jadi menurut Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih, dua ini ya, dua materi ini, makhorijul huruf dan sifatul huruf ini jika dikuasai, insya Allah kita sudah lepas daripada kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam Al-Quran. Ini diwajibkan bagi beliau rahmatullahi alaih untuk mempelajarinya, terutama bagi para pemula dalam baca Al-Quran. Selama ini kita mungkin di masa kecil dulu belajar di MDTA, kita hanya belajar pada hukum nun mati, idgham ada berapa, ikhfa ada berapa, iqlab berapa, seperti itu kan. Namun kita hanya mengerti istilahnya saja. Mungkin sebagian dari kita kalau ditanya ulang apa itu iqlab, apa itu idgham, itu kita mungkin masih butuh effort yang keras untuk mengingatnya gitu kan. Padahal ikhfa, idgham, iqlab, ya ada nanti irwan bi gunnah, bila gunnah dan seterusnya, itu ada turunan dari dua materi besar ini, makhorijul huruf dan sifatul huruf. Barang siapa yang mempelajari ini dengan benar, ya makhorijul huruf satu dan sifatul huruf, insya Allah akan menguasai turunan-turunan yang lainnya, akan menjadi pintu bagi ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya. Dan ini menjadi dasar utama yang telah disebutkan oleh Imam Al-Jazari dan disepakati oleh ulama qurra, ya, atau ulama Quran yang sezaman dengannya maupun yang di belakangnya, ya, mutaqaddimin au mutaakhirin. Kemudian barulah kita nanti akan masuk kepada hukum tajwid. Ya, hukum tajwid ini ya seperti inilah yang seperti kita, sebagian dari kita belajar di MDTA, ya kan, kita belajar ikhfa ada berapa, idgham ada berapa. Nah, kita baru masuk kepada istilah. Karena ini hanyalah sebuah naming saja, Sedangkan prosesnya itu sudah terjadi di dua tadi ini, makhorijul huruf dan sifatul huruf. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana tempat keluar dan sifat tadi ini berbeda, dan dia digabungkan itu akan membuat sebuah nama-nama baru. Ya, nah, nama-nama baru inilah dikatakan hukum tajwid. Ya, hukum tajwid. Nah, nanti kita akan perinci, namun ini lebih kepada tingkat lanjut nanti. Saya jelas dulu dua bab lagi yang akan menjadi kita. Yang keempat adalah bahasa Arab. Nah, bahasa Arab, ya. Antara membaca Quran dengan bahasa Arab ini benar-benar tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa? Karena Quran berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Diturunkan Al-Quran ini dengan berbahasa Arab supaya apa? Supaya gampang dimengerti. Ya. Bayangkan kalau misalnya Quran ini bahasa Cina, bahasa ini, ya itu mungkin menyulitkan kita, dan bahasa tersebut belum diuji kefasihannya. Sedangkan bahasa Arab ini sudah panjang umurnya, ratusan bahkan ribuan tahun umurnya, dan telah melalui sortasi oleh para ahli-ahli bahasa. Dan diakui bahasa Arab ini memang adalah lughatul jamilah, yakni bahasa yang sangat indah, karena asal muasalah dia hanya menyebut 3 kata aja bisa berkembang jadi beberapa arti gitu. Contohnya saya katakan asal muasal buku itu dari menulis. Ya, orang Arab menyebut kitabun itu dari kataba. Ya, semuanya A semua gitu ya, atau berbaris fathah semua. Kataba. Pada saat ada hubung kaitnya dengan tindakan menulis ini diubah. Yang ditulis apa? Buku. Maka menjadi kitabun. Nah, dari asal muasal kata yang sama, kataba. Ya. Lalu kalau kita ingin menyandarkan lagi kepada benda yang lain yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan ini, contohnya meja, gitu kan, dibuat menjadi apa? Maktabun. Nah, atau banyak buku, jadi kutub, ya, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan sorof. Beginilah keindahan bahasa Arab yang nanti insya Allah sedikit demi sedikit kita akan masukkan juga, karena pengetahuan bahasa ini diperlukan untuk mengikat ilmu Al-Quran. Ya, keempat. Dan kelima, ya,
kelima adalah history. Nah, ini history ini adalah kepada bagian yang telah melewati masa pembelajaran awal ya, atau bisa dikatakan history ini untuk tingkatan lanjut. Ya, dari mana Al-Quran itu turun dengan sanad-sanadnya, ya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 qiraah berbeda-beda? Ada yang bilang wat duhe, ada yang bilang wat duha, ada yang bilang wat duhe. Ya, ada yang bilang toha, ada yang bilang tohe. Di dalam suratul Fatihah saja sudah banyak variasi di dalam membacanya, ya. Dan ini diperlukan ilmu untuk mau tanya Ustaz. Mau tanya Lud. Ya, baik. Saya kebetulan tadi malam menyaksikan khataman Quran Ustadz saya, dia hafiz 30 juz tadi malam. Dia sebagian karena dia udah praktek offline ya, udah ujiannya udah offline, jadi yang ditampilkan di Zoom itu yang online, yang surat-surat 30 juz 30. Tapi kenapa ya dia ya tadi yang kau bilang tadi, waktu dia baca surat Ad-Duha itu Wadduha. Maksud saya kenapa sih kok mesti dia ke he gitu ya? Iya. Adapun dulu ini kisahnya adalah pada saat zaman Nabi SAW itu dipromotori oleh seorang sahabat yang sholat di belakang Sayyidina Umar, ya Om. Jadi saat itu sahabat ini melakukan langgam yang berbeda, ya. Namun Umar dengan tegasnya mengatakan, ini kamu dari mana ini mengada-ngada ini bacaan seperti ini, gitu ya. Lantas sahabat tersebut mengadu kepada Nabi dan bersaksi bahwa saya sudah diizinkan ya oleh Nabi SAW. Dan akhirnya mereka sama-sama menemui Nabi, dan di sini dijelaskan adalah penjelasan hadis mengenai ya benar hal itu diizinkan karena Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek atau 7 langgam. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan 7 cara membaca dia, Om. Ya, 7 cara membaca ini bersangkut paut dengan 7 kaum besar ya, atau 7 suku besar saat itu di Arab. Ya, ada yang saya ambil contoh ini pada surat Al-Fatihah ya, pada surat Al-Fatihah itu pada ayat siratal ladzi an'amta alaihim. Ini sudah berbeda ya, antara yang membaca siratal ladzi, ada yang membaca ziratal ladzi, dan ada yang membaca siratal ladzi, lebih tipis lagi. Nah, ini adalah perbedaan yang diizinkan karena ini merupakan suatu keizinan dari Nabi SAW. Namun kita tidak boleh menyeberangi atau lintas kiroah ini. Misalnya kita pertama baca Ad-Duha itu dengan dialek yang gitu kan. Setelah itu kita lanjut ayat berikutnya tidak demikian. Nah, ini dilarang, ini dimakruhkan ya. Karena penerimaan ilmu ini, penerimaan kiroah ini haruslah dengan ilmu, harus duduk dengan guru, diterima. Dan kita menerima bacaan ini itu dari jalur Hafiz an Asim, dari jalur Thayyibatun Nasor, seperti itu. Jadi jalur ini termasuk jalur yang paling masyhur di dunia. Adapun yang Wadduha itu mereka minim, itu tidak banyak yang menggunakan hal ini. Salah satunya itu banyak dipakai di Mesir ya, sebagian dari Palestina, gitu kan. Maka ini dari jalur Qalun, ya, atau Warsh. Ada 2 rawi yang memakai atau menyampaikan hal ini, begitu Om. Lut, Ya. dan kepanjangan Lut, pada ngantuk lama-lama tuh. Oh iya. Ya, kita targetkan jam 7 kelar ya. Ya, memang hari ini lebih kepada penyampaian materi ya, penyampaian dasar-dasar atau bab-bab yang akan disampaikan. Nah, itulah tadi 5 bab besar yang akan kita pakai. Jadi pertama makhorijul huruf, kedua sifatul huruf, ketiga hukum tajwid, di hukum tajwid kita belakangkan, keempat bahasa Arab, dan ketiga histori. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Dari tante ada nggak nih kan?
deh. Dari Muaz atau dari Mas Oki, apa yang masih ditanyakan, masih perlu dijelaskan kembali. Mas Aan. Perusahaan lagi makan ya. Iya, jadi Mas Arul, gimana Mas? Ada pertanyaan? Wih, Buya baru nampak Buya, Masya Allah. Diam-diam aja Buya ini lupa sambil ngopi situ. Buya, Dipantau sama Buya Buya. suaranya hilang. Aduh. Di unmute Buya, di unmute Buya. Hilang suaranya Buya. Di unmute. Suaranya nggak keluar. Tanda itu audio. Audio, diklik audionya, ada gambar lambang audio, diklik ada lambang yang Abu Omar, Buya lambat juga ini. Bawah kiri. ya udah nggak apa-apa lah, nonton aja lah Buya ya. Nggak bisa, nggak dengar Buya. Kami nggak dengar. Audio. Dari hostnya aja Om. Oh iya. Udah. Lanjut. Oke, siap Buya. Ya, itu tadi penjelasan mengenai bab-bab yang akan disampaikan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, maka kita akan masuk kepada pengetesan Al-Fatihah ini untuk setiap peserta yang ada di sini. Ya. Jadi silakan lihat di layar masing-masing. Ini adalah suratul Fatihah dan kita tanpa contoh dulu ya membacanya, tidak saya talqin dulu karena saya ingin menilai seberapa jauh peserta sekalian paham akan pembacaan ini sesuai dengan ilmunya masing-masing. Baik, mungkin dari ketua ini boleh ditunjukin nih siapa yang duluan gitu kan? Udah dari Tolut aja langsung. Dari Tolut aja langsung. Dari Tolut aja langsung. Saya bantu ini aja, share screen aja saya bantu. Silakan. Oke. Dari urutan ini ya, urutan yang ada di layar saya aja dulu ya. Dari Silakan. urutan di layar saya ini, Mas Oki dulu nih. Silakan Mas Oki. Abu Kimi. Abu Kimi, Masya Allah. Abu Kimi. Ini disuruh baca kok pada senyum-senyum semua ini. Kalau dia Bu Aikal kan, jangan lupa Kesenangan apa ketakutan ini? Belum segigi. Oh, sorry. Belum siwak. Oh, Masya. Ada nih siwak nih, aduh. Apa perlu disuplai siwak di sana? Boleh sama madu kan. Tapi madunya jangan steng tapi. Ayo, mari Ki, silakan Ki. Ya, Mas Oki, tafadhol, Mas Oki. Oh iya, Fatihah ya. Iya, dari ta'awudz dulu ya, dari a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik, Mas. Di sampingnya tuh. Jangan nonton aja, Mbak Tika. Kimi. Mbak Tika, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ta'awudz coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Barakallahu fiik. Mantap ini. Sekalian Gus jadi guru nih untuk anak-anaknya nih Mbak Tika ya. Ya Allah. Anaknya udah lancar tuh Kimi tuh. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya di layar anak ini ada Amira Anani dan Dek Hendra. Waduh. Jangan serius-serius amat ya Dek ya mukanya ya. Ya boleh di-unmute. Baik, dari Dek Hendra dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ya, makasih sudah mencoba. Selanjutnya Amira. Ya. Keluarkan suara terbaikmu. Ta'awud dulu, Ami. Ta'awud dulu. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiki. Ya, makasih sudah dicoba, Ami. Selanjutnya, kalau di layar ini sih, ini ada Om Yono ini. Anak. Ya, Om Yono. Om Yono ya. Baik, tafadhol Pak Ketua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz, mumtaz. Baik, selanjutnya di layar ini ada Mas Aan nih, Mas Aan. Baik, sesuai urutan nih Mas Aan ya. Urutan di layar maksudnya ya. Padahal taruh di bawah ya namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Wah, jayid jiddan nih. Masya Allah. Lanjutnya bisa jadi Kori nih berdua dengan Aikal. Aikal mana Mas?
Lagi belum bangun. Habis sholat subuh langsung tidur lagi deh. Oh, baik. Pengen juga padahal dengar suara Haikal. Ya, selanjutnya attitude ya. Iya, silakan Tante, tafadhol. Baru dengar nih ada gurunya Hafiz meninggal. Sedih banget. Ternyata sebelumnya anaknya yang meninggal duluan. Ya Allah, penyakit ini mengerikan sekali. Hati-hati ya semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum panjang, Lut. Masih tersengal-sengal. Masya Allah, makhraj sudah jamilah semua Tante. Alhamdulillah. Qara'tul Qur'anan jamilah. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya ini Mas Sahrul dan Mbak Yunda. Iya. Yang sedang nyender-nyender minum kopi ini bangun dulu, Mas Sahrul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jamil. Hasan. Iya, Mbak Yunda. Tafadhol. Ya ukhti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Mbak Yunda udah coba. Ya, selanjutnya Om kita yang paling kece nih dan tante kita yang paling kece. Siapa lagi kalau bukan Om Yayo dan Tante Oni. Baik. Tafadhol. Di unmute. Unmute. Tes 1 2. Iya, tes diterima. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelihatan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد Putus. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, barakallahu fiik. Hadza jayyid jiddan. Bagus nih bacaan Om. Alhamdulillah. Atau Odi, ayo dicoba. Tonton nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ya, makbul bacaannya, Masya Allah. Ya, selanjutnya, nah ini dia dari Mimosa. Dari Mimosa atau dari Cirata nih? Empachi Corporation ini. Empachi. Masya Allah. Tafadhol, Buya kami. Dandru. Giliran ini kok gelap ini gitu kan? Layarnya nih. Layarnya. Ditutup pakai casing cover apa nih? Loh, yang itu. Ya. Itu kameranya aja. Silakan Pak Direktur. Nggak kelihatan? Belum, nggak kelihatan. Kelihatan gambar, cuman kok nggak gerak deh nampaknya ini. Apa? Siapa? Saya? Iya. Saya? Iya, Buya. Buya. Hah? Buya lah. Aduh. Kok gelap nih? Nggak kelihatan? Ustaz, siapa ini? Giliran Buya lah. Putus-putus. Jelas. Jelas. Suara jelas. Oke, kalau nggak ada gambar nggak apa-apa. Suara aja. Tafadhol. Hah? Nggak apa-apa, boleh dimulai. Suaranya jelas. Aduh, nggak jelas. Putus-putus ya? Putus-putus. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Hah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas suaranya lu. Pak Ustaz. Hilang Pak Ustaz. Iya. Toib. Ini kalau yang sering dengar kiroah ini dari Mekah ini mirip Syekh Husairi. Ini mirip Syekh Husairi suaranya nih Buya nih. Masya Allah. Nggak nyangka juga nih. Buya suara mirip Syekh Husairi. Ya betul kan Muas kan? Mirip Syekh Husairi ya. Masya Allah. Nggak ada. Ada. Pakai ada, apa kabar Tante? Gantian. Gantian Tante ya. Pakai handphone kecil soalnya. Oh iya. Enggak apa-apa Tante. Jelas kok sampai di sini jelas. Ya. Siapa nih Mas?
Dari tante. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Jamilah. Hasan, makasih Tante. Ya, selanjutnya di sini ada Mbak kami ya, Mbak Tia. penduduk Bekasi juga. Iya. Itu Tia. Ya. Dan Mas Aris. Mas Aris, apa kabar? Unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak kelihatan orang ini. Waalaikumsalam Mama Dede. Assalamualaikum semuanya. Baik. Aduh, sejuk kali kalau nengok Mbak Tia sama Mas Aris ini. Asli deh. Ide. Ya. Tafadhol ya. Udah mau baca Quran dulu ya. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini udah pernah tes ngaji sebelumnya Mbak ya? Aduh, Al-Azhar 12 tahun Lut kebetulan. Al-Azhar ya? Masya Allah. Al-Azhar 12 tahun, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, kalau gitu kita tes dulu Mas Aris. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Makasih Mas Arif. Iya, bacaannya alhamdulillah. Selanjutnya adalah ya kedua terakhir nih ya. Adalah Muaz. Muaz Kartanegara Al-Minangkabawi. Yo. Bukan mesan 10 spray katanya Mas Tolu, tolong dicatat ya. Baik. Mudah-mudahan itu Pak Yarwarman nih. Ya, Bapak Mas, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Mumtaz nih, mumtaz jiddan. Alhamdulillah. Ujian mana? Ujian mana surah? Pada rumah lagi nggak enak badan dari tadi malam, Tan. Oh, Lagi istirahat. Iya, nggak apa-apa. Iya, yang terakhir adalah Mbak Ayu. Tafadhol Mbak Ayu. Wah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah selesaikan semua ya. Ada yang belum baca di sini? Nggak ada ya? Udah baca semua, alhamdulillah. Barakallahu fikum ajma'in. Ya? Lana belum? Mas Lana ada. Mas Lana di Bogor. Baik. Alhamdulillah telah dilakukan pembacaan Al-Fatihah bagi seluruh peserta tahsin di sini. Masya Allah, sebagian sudah baik bacaannya ya, sebagian masih perlu pemolesan sedikit untuk bacaannya. Namun, Anda tidak melihat di sini ada yang terlalu sulit di dalam menyebutkan makhrajul huruf. Ya, jadi sebagian besar di sini sudah melewati fase aisar ya, maksudnya harus membaca dari awal lagi tidak. Alhamdulillah kita bisa mulai belajar ini dengan cepat ya, dengan singkat insya Allah Ta'ala, asalkan istiqomah. Ya, pertama saya ingin memberikan sebuah contoh bacaan qiraah yang baik dan benar. Dan sebelumnya saya ingin memberitahu kesalahan-kesalahan di dalam bacaan Al-Fatihah ini ya. Jadi pada saat saya membaca, saya akan membuat sebuah deskripsi apa saja kata yang biasa salah diucapkan pada pembaca Quran, terutama bagi para pemula. Baik, Anda akan bacakan. Kondisi ma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, di sini paling banyak terjadi kesalahan itu pada kalimat syaiton ya, syaiton. Kebanyakan orang baca syaiton, padahal tidak ada kata syaiton dalam bahasa Arab. Yang ada syaiton ya, syaiton, bukan a'udzubillahi minasyaiton, tapi syaiton. Ya, itu pertama. Baru kedua, pada pembacaan ini hendaknya ditekan pada tasdid ya. Minasyaitonir rajim, bukan nirrajim, tapi nirrajim. Jadi pertama, kondisi pertama pada pembacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita tidak perlu bermain pada nagomah atau nada dulu, sementara kita fokus kepada panjang pendek saja. Sebagaimana natural suara kita berbicara dengan suara yang menengah ya, menengah keras, begitulah kita baca Quran ya. Jangan kita pakai nagomah dulu. Karena ini memudahkan proses belajar. Baik, setelahnya pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembacaan basmalah ini kurang lebih sama. Kita fokus kepada huruf-huruf yang bertasydid. Ya, dalam Al-Fatihah ini sebagian besar kesalahannya itu pada huruf bertasydid. Jadi kalau kita bisa memperbaiki aja huruf-huruf yang bertasydid, insya Allah Al-Fatihah kita sudah terkoreksi sebagian besar. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Nanti kalau sudah masuk ke tingkat tasin lanjut, nanti saya akan jelaskan sifat-sifat huruf ro ya. Itu nanti kita bahas di sifatul huruf. Tapi untuk pertama-tama menghindari kesalahan-kesalahan yang fatal. Seperti ini dulu koreksinya. Ya, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelahnya pembacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada ain. Yang biasanya para pemula dalam baca Quran itu menyamakan antara ain dengan a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ini salah ya. Tidak boleh dibaca alamin tapi alamin. Asal muasal huruf a itu di sini di bawah tenggorokan atau tenggorokan paling bawah, sedangkan alamin itu di tengah ya, di jakun. Laki-laki punya jakun itu di tengah dia. Alamin, seperti itu. Ya, ayat selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Sama seperti tadi di pembacaan bismillah ya. Masih penekanan sama karena kata-katanya juga sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Diangkat karena dia ada tasydid. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, ayat selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, di sini tadi saya sebagian besar benar membacanya alhamdulillah, jadi tidak ada koreksi. Nah, di sini yang paling banyak bermasalah. Sebagian besar bukan hanya kita aja, tapi sebagian besar kaum muslimin yang memulai belajar tajwid ini ayat ini memang perlu perbaikan ya. Ya, ini apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Bukan iyyaka na'budu. Ini salah. Iyyaka na'budu, tapi dia iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya. Kesalahan kedua yang paling fatal adalah memanjangkan huruf dal di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini salah. Ini benar-benar salah. Harus diperbaiki karena ini sudah menyangkut makna ya. Kalau kita katakan tadi iyyaka na'budu, itu artinya adalah kepadanya lah iyyaka na'budu. Itu penggalan katanya seperti itu. Iyyaka na'budu. Tapi kalau iyyaka na'budu itu bisa diartikan jadi i'budu. Marah kebalikannya. Kalau tadi kita bilang kepadanya lah kami menyembah, kalau kita baca i'budu itu kita menyuruh justru menyembah. Nah, di sini ini fatal akibatnya. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyya, ini salah. Sekali lagi salah. Bacalah dia tanpa memanjangkan dal. Saya ambil contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ya, kita masuk ke ayat setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di sini tidak ada penyelewengan yang jauh atau kesalahan yang fatal, tapi saya mendengar ada ketidaksempurnaan di dalam sifat saja. Nah, ini bisa diperbaiki ya. Alhamdulillah di ayat yang ini. Nah, di ayat terakhir ini yang juga perlu banyak perhatian. Mohon perhatiannya peserta sekalian. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sejatinya ayat terakhir ini harus dibaca satu nafas. Ini sejatinya ya, karena untuk mempertahankan makna. Namun boleh dipisah menjadi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Di sini
pada umumnya kesalahan itu dimulai dari siratal ladzina an'am, ya. Ada yang membaca an'am, ada yang baca an'am, ya. Ini harus diperbaiki. Yang benar adalah siratal ladzina an'am. Saya ulangi. Siratal ladzina an'am. Jadi an dulu baru am. Adapun an itu kasar, ya. Itu adalah huruf hamzah, huruf yang paling kasar di antara seluruh huruf hijaiyah adalah huruf ini, a, ya, a. Karena sebagian besar kata-kata kasar di dalam bahasa Arab itu unsurnya ada huruf ini, hamzah ini, a, i, seperti itu. Contohnya bisu, nah, seperti itu penyebutannya. Adalah arti dari keburukan, ya. Bisu, nah, seperti itu. Dan ini hamzah di sini ini kasar. Siratal ladzina an'am, ya, an'am. Setelah dia kasar, huruf keduanya ain. Kebalikannya justru. Ain ini dia huruf yang lemah lembut, ya. Nanti kita kalau belajar bahasa sifatul huruf saya akan jelaskan istilah-istilahnya. Contohnya seperti huruf kasar ini dia dikategorikan syiddah, kalau di huruf ain ini dia masuk ke bayyinah, tapi sekarang kita tidak bahas dulu, kita golongkan dia kepada huruf-huruf yang sifatnya kasar dan lembut dulu. Ya, jadi huruf itu ada yang sifatnya kasar dan lembut. Yang kasar adalah a dan lembut adalah ain. Ini pertama, kesalahan pertama yang paling sering terjadi di ayat ini. Kedua, ghairil maghdubi, ya, maghdubi. Seharusnya dibaca seperti itu, maghdubi. Bukan dibaca magdu, ya, bukan magdu atau magdu, ya. Dan ini merupakan kesalahan umum, ya, magdu. Namun ini tidak merubah arti, tidak masalah. Ini hanya kesalahan di dalam teknik cara membaca. Ini bukan masuk ke dalam bagian kesalahan yang fatal. Ghairil magdu, tidak masalah, ya. Tapi yang masalah tadi itu seperti tadi. Iya, budu. Nah, ini bahaya ini. Itu benar-benar kalau yang tadi merasa memanjangkan iya budu, nak budu, itu harus diperbaiki benar-benar. Nah, baik, kita masih di surat ini. Wairil maghdubi alaihim. Nah, di sini juga fokus kepada ain bi alaihim, bukan bi alaihim, tapi bi alaihim, ya, bi alaihim. Ya, dan yang terakhir, bagian yang terakhir adalah walau bolli. Nah, di sini wajib hukumnya untuk ditekan. Ya, karena ini hukumnya tasydid di sini. Sebagian ulama juga mengatakan ini naber namanya. Kita tidak usah fokus dulu kepada istilah, tapi yang penting harus ada penekanan. Karena di situ dilihat di layar itu ada ini, ya, ada tasydid. Walau mati. Kok hilang? Panjang kali walat dolin. Pas walat dolin itu juga sendiri. Halo. Siapa tuh, An? Harka. Harka yang gitu. Sayang. Assalamualaikum, Ayang. Waalaikumsalam, Harka. Harka udah nggak di Jawa? Enggak. Tuh. Mas Kimi itu langsung dada-dada, suaranya nggak kedengeran tapi. Baik, Olut ada masalah dengan dengan networknya atau dengan pulsa kali mungkin, perlu dulu kali mungkin, ya. Ada saya ingin tambahkan mengenai ayat ke-7 tadi, mengenai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sebagian ulama yang berasal dari Mesir, mereka
Karena saya tahu waktu itu pernah ada salah satu syekh datang dari Mesir yang kami undang ke pondok kami, dan pada waktu dia mengetes bacaan Al-Fatihah daripada santri kami membacanya dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin gitu. Jadi dipenggal sama dia nggak boleh. Harus semua satu napas. Tapi kalau nggak boleh satu napas, contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maaf, saya ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulang dari sini lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau menemukan imam sholat yang membaca seperti itu benar. Jadi jangan dianggap salah, itu benar. Karena memang itu sebenarnya dari rata-rata imam dari Mesir semuanya begitu. Mereka membacanya satu napas. Jadi kalau menemukan imam yang membacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu biasanya itu yang benar. Jadi gitu. Jadi saya pun diajarkan sama ustadz saya selalu membaca satu napas. Tapi kalau nggak sanggup, ya itu tadi dipenggal. Matinya di 'alaihim. Lalu diulang dari ghairil. 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi setelah saya diskusi dengan Tolut, masalah penggal-penggalan ini memang sebagian menyatakan nggak apa-apa. Jadi memang kita kan selalu membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi biasa begitu. Tapi katanya nggak apa-apa. Jadi ya itulah kalau kita belajar ini banyak sekali source. Ada yang mengatakan begini, jadi memang perlulah kita belajar banyak guru supaya kita bisa bereferensi, referensinya ke sana, referensi ke sini gitu. Jadi supaya kita yakin dan mana yang akan kita ambil. Itu aja, sekian dari saya. Silakan lanjut, Ustadz Paul, Tolut. Di unmute. Tadi keputus, nggak tahu kenapa, ada masalah teknis. Ya, kita akan coba ya bersama-sama, insya Allah. Ana akan memandu. Jadi pertama saya akan baca dulu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian peserta sekalian balas dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, seterusnya seperti itu. Ya, bersiap. Tolong di unmute dulu semuanya agar yang perlu diperbaiki, saya bisa dengar. Ya. Amir, unmute ya. Unmute semuanya, unmute. Ya. Muas, unmute. Sama Hendra di unmute dulu. Iya. Siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Ini ada penekanan pada ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita ulangi sekali lagi. Ini mas kalian terdengar membacanya magdu ya, magdu. Nah ini diperbaiki magdu ya, magdu. Ya, magdu. Baik, kita ulangi sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum ajmain. Nah, seperti itulah pembacaan Al-Fatihah yang mana perbaikan untuk surat ini sangat penting sekali, bahkan menempati urutan top urgent di dalam hidup kita karena ini kita baca selama 17 kali sehari semalam. Jadi diharapkan kita bisa segera mungkin memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam baca Al-Fatihah ini. Adapun bentuk kesalahan di dalam membaca Quran itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah kesalahan yang fatal, kedua adalah kesalahan yang tersembunyi. Ya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Kesalahan bahasa Arabnya adalah lahan ya. Jadi lahan jali itu maksudnya kesalahan yang fatal dan lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Ya, adapun kesalahan yang fatal ini seperti tadi saya sebutkan di iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Ini kesalahan yang jali. Ini fatal yang dapat merubah makna. Adapun seperti lahan yang khafi seperti tadi ghairil maghdu, dipantulkan ini tidak masalah ya, tidak mengubah makna. Nah, ini dua bentuk kesalahan yang insya Allah sembari kita jalankan program ini, insya Allah secara istiqomah akan kita perbaiki satu persatu. Jadi untuk urutannya nanti urutan acaranya pertama kita biasa lakukan pembukaan ya oleh Pak Ketua. Lalu saya akan sampaikan cicilan materi utama ya, apa itu makhorijul huruf. Tadi hanya sebagian saja tadi, belum detail ya. Akan nanti disampaikan makhorijul huruf, sifatul huruf dan seterusnya, tapi dicicil. Ya, dirinci lagi, lebih diperinci. Itu adalah sesi pertama. Setelah itu kita masuk ke sesi kedua, yakni pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah kita tidak baca semua karena untuk menghemat waktu, kita hanya tunjuk 2 atau 3 orang saja untuk dapat giliran. Jadi nanti setiap kali kita adakan acara ini, kita berikan kesempatan untuk 3 orang membaca Al-Fatihah. Di situ kita akan detailkan perbaikannya. Diharapkan para peserta yang lain dapat menyimak kan, apa yang dikoreksi, apa juga yang menjadi tugas oleh bimbing untuk membaca Al-Quran tersebut. Seperti itu. Dan kita masuk setelah itu, setelah tadi kita pembukaan ya, baru kita
masuk kepada materi utama, lalu kita pembacaan Al-Fatihah, dan yang terakhir keempat adalah sesi intinya adalah tahsin Quran. Ya. Apa itu tahsin? Ya, tahsin itu adalah perbaikan bacaan. Sama dengan tajwid. Kalau dibilang, saya belajar tahsin, saya belajar tajwid, ini sama sebenarnya. Ini sinonim. Ya. Sesi keempat ini adalah kita belajar tahsin. Nah, ini paling inti. Dan kita memulai tahsin ini dari surat An-Nas. Ya, An-Nas, kita naik nanti ke Al-Falaq, kita naik nanti ke Al-Ikhlas, selanjutnya Al-Masad, dan sampai Ad-Duha, sampai An-Naba. Bahkan kalau kita lebih istiqomah lagi, lanjut sampai Al-Mursalat, Al-Insan, sampai nanti ke juz 29 itu ya Al-Mulk. Ya, Al-Mulk. Nah, jadi biasanya nih kita para penuntut ilmu itu pada sampai ke surat Al-Mulk itu sudah rekomendasi untuk mengajar. Jadi ilmu ini bisa diturunkan kepada yang lain. Ya. Baik itu secara forum resmi ataupun forum non formal. Ya. Jadi kenapa kita ikutin tata cara urutan ini? Karena ajaibnya urutan ini itu menggiring kita dari tingkat kesulitan. Jadi dari An-Nas itu cenderung mudah dan cenderung semuanya udah hafal kan gitu kan. An-Nas ini kan biasa kita baca dalam surat-surat nih kul semua gitu. Kul bombok, kul nas. Ini semua ini biasa kalau kita dibacanya kul aja nih gitu. Sampai ayat ini disebut dengan trikul gitu. Jadi An-Nas itu memiliki tingkat kesulitan yang rendah, ya mudah. Namun dia punya karakter sendiri. Lihat frasanya kan atau syairnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nas semua gitu kan. Nah, ini sifat dari surat ini. Nanti kita belajar, ambil pelajaran dari gunnah di sini, cara mendengungkan, cara mengakhirkan kata-kata di dalam Al-Qur'an gimana. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa sih kok harus panjang belakangnya itu padahal di tulisannya kan nggak panjang seperti itu. Panjangnya kok banyak. Nah, ini sifat-sifat dari surat ini. Adapun nanti naik lagi ke sifat surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ini kok semua gitu kan. Ada qol-qolah di sini. Nah, kita pelajarin ini. Nah, begitu juga nanti seterusnya setiap surat memiliki ciri khas atau karakter masing-masing. Dan ini alhamdulillah metode ini bagus sekali. Banyak dipakai dan banyak memudahkan orang karena kita langsung menggabung antara teori dan praktik langsung, dan kita memegang kitabnya Quran. Jadi kitabnya bukan kitab berbentuk tahsin yang sudah disusun, enggak, langsung kita kepada kitab suci Al-Quran. Ya, sebagaimana Pak Ketua kita, Pak Indra Harun bilang bahwa ini pelajaran ini learning by doing. Dia bilang learning by doing. Jadi kita belajarnya karena kita melakukan seperti itu. Nah, jadi nanti pada sesi tahsin ini insya Allah akan diberikan materi penggiring juga. Jadi pelan-pelan kita mempelajari apa itu panjang pendek. Pertama tadi materi pertama ada materi inti yang kalau boleh dicatat ya, kalau boleh ambil pena dicatat. Nah, itu karena penting sekali dan saya akan sampaikan secara teratur sesuai dengan ilmu saya gitu kan, sesuai dengan apa yang saya bukukan. Kebetulan ada juga membuat sedikit artikel mengenai ini, akan disampaikan secara teratur. Dan kedua yang materi yang kedua adalah materi yang akan disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira tahsin ini disampaikan secara ringan mungkin. Ini kita karena tadi mulainya agak lama, saya bisa coba giring di antara rank 1 jam atau 1,5 paling lama gitu kan. Jadi kita target jam 7 sudah selesai. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk majelis ini saya kembalikan kepada Ketua Majelis, Om Yono. Tafadhol, Om. Baik, terima kasih Tolut. Kita semuanya bersyukur ya, kita berhalaqah, kita bersilaturahim dalam membahas Quran. Dan kita alhamdulillah juga kita memiliki saudara yang memahami Quran itu, dan memang ada dari hadis Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kalau boleh saya sedikit tambahan, yaitu masalah tilawah
Di dalam pembelajaran ini kita diminta untuk bertilawah. Karena tanpa tilawah percuma kita belajar. Artinya bukan percuma, maksudnya kita hanya dapat ilmunya, tapi kita tidak bisa mempraktekkan. Karena akhir-akhir ini setelah pandemi telah lahir jutaan imam besar di rumahnya masing-masing. Yang mereka harus menjadi imam dengan melafazkan bacaan-bacaannya dengan benar. Namanya Oki, ya kan? Oki makmumnya nanti ada Kimi yang menjadi apa? Yang komat, terus ada Tika, kan? Nanti ada siapa satu lagi? Kendru. Ya kan? Nah, mungkin sekarang udah mulai dilatih mereka kan, udah mulai dilatih. Dulu kan si Hafiz kan juga gitu, dilatih suruh komat gitu kan, komat, terus dia hafalkan surat-surat pendek ini kan. Nah sekarang belajar nih di keluarga nih, kita belajar, apalagi kita sekarang punya keluarga muda nih, Sarul, ada Hendra, ada Oki, ya, ada Muas, ya kan, keluarga muda nih, yang nantinya kalian akan memiliki keluarga, punya anak, dan kalian menjadi pemimpin. Kalian akan mengajarkan. Ini sama seperti klaster keluarga kalau di COVID ya. Saya kena, istri saya kena, temannya istri saya kena karena mereka pernah bertemu. Temannya istri saya punya suami kena, menyambung gitu. Nah, kalau di sini positif ya, bukan cerita penyakit, tetapi adalah pada waktu contoh Hendra sudah memahami ini dan udah kita jalankan selama 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Pokoknya target 3 tahun lah. Kita selesaikan ini. Udah nggak ada lagi yang bisa kita ini kan, ya Hendra membuka halakoh baru. Dia ajak teman-temannya, mau nggak belajar Quran? Sarul juga udah paham nih mulai tahsin. Diajak kawannya saudara Yunda, teman-teman kantor Yunda umpamanya yang ikhwan, mau nggak belajar Quran nih? Ayo, saya ada ilmu di tahsin. Nah, itulah yang tadi namanya katanya sebaik-baiknya manusia belajar dan mengajarkan Quran. Om Yayo tuh. Ya, Om Yayo. Om Yayo adalah om yang sudah sejak saya tahu di SMA udah belajar. Jadi beliau udah paham benar kan gitu kan. Mungkin untuk belajar tahsin ini hanya untuk membenarkan aja. Instruksi Om Yono sama Ustadz Abu Omar. Iya. Mohon lift ya. Oke. Ditungguin semua keluarga, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum buat semua saudara. Salam sehat semuanya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak berlama-lama karena saya juga sebenarnya ada tahsin juga, tapi saya sudah minta izin tadi masuk terlambat. Baik, saya tadi sampaikan ya Om Yayo juga ilmunya udah lebih dalam daripada kita ya, karena udah lebih lama belajar kan, sehingga di dalam majelis tahsin ini ya mungkin Om Yayo ingin lebih mendalami lagi mengenai mahrojul huruf, mengenai sifatul huruf yang dulu mungkin pernah dipelajari, sekarang di bring up lagi. Ya alhamdulillah sekarang yang namanya pembelajaran tahsin ini udah meluas kemana-mana, udah ngetren kemana-mana. Saya nggak tahu, padahal kalau kita baca mengenai di Malaysia itu udah dulu udah belajar tahsin. Karena apa? Karena Quran mereka adalah Quran Utsmani. Quran Utsmani itu ilmunya banyak gitu loh. Mereka nggak pakai Quran Depak yang seperti kita gitu. Di Quran Depak ini kita dituntut untuk membaca Quran, bisa baca Quran, tapi nggak ada ilmunya gitu. Makanya nanti kita pelan-pelan beralih ke Quran Utsmani. Di Quran Utsmani ini ilmunya banyak. Yang diajarkan tadi Tolut mengenai mengenai ikhlab, mengenai ikhfa apa segala macam, mengenai hukum-hukum ada bacaan, itu semuanya jelas nampak challenge-nya di Quran Utsmani. Kita coba pelan-pelan beralih ke Quran Utsmani nanti pelan-pelan. Mungkin sekarang tilawahnya pakai Quran Depak, tapi nanti coba dilawan ataupun dijalankan challenge itu di Quran Utsmani, karena di Quran Utsmani itu ilmunya banyak. Ya, jadi itu pesan dari saya. Jadi
saya ingin juga sampaikan bahwa bertilawah membaca Quran itu adalah fardu ain, wajib, ya wajib. Tetapi belajar tajwid itu fardu kifayah, nggak wajib. Tetapi ada lagi, antum semuanya, ya maksudnya saudara-saudaraku semuanya belajar baca Quran harus membaca dengan benar. Nah, bagaimana kalau nggak belajar tahsin kalau mau baca benar kan gitu? Karena tadi seperti Tolut tadi katakan na'an ta'alaihin, ya kan? Jadi na'an jadi nggak pindah, bukan ain lagi, jadi huruf ke hamzah gitu. Nah itu salah. Alhamdulillah dikolkolahkan lamnya, kan mestinya kan alhamdulillah, tapi ada juga alhamdulillah, ada maghdu dikolkolahkan. Sebenarnya huruf kolkolah itu bukan ghain ataupun lam. Huruf kolkolah itu ada baju di toko, ya kan? Ba, jim, to, ko, ya kan? Jadi kita harus belajar gitu. Kita harus belajar. Jadi kita harus belajar membaca, bertilawah Quran dengan benar. Nah, makanya kita belajar tahsin. Walaupun tahsin ini, tajwid ini adalah fardu kifayah, tidak berdosa kalau nggak dipelajarin, tetapi membaca Quran itu wajib gitu. Tapi membaca Quran kalau nggak benar, ya tadi dijelaskan Tolut, lan jali dan lan kofi. Yang tadi kita baca memang mesti banyak lan kofinya. Lan kofi adalah kesalahan yang bisa dimaafkan. Tapi kalau udah lan jali, berdosa kita. Gitu. Jadi kita harus benar, membacanya harus benar. Nah, saya nanti saya akan mencoba adalah mencoba yang namanya setoran tilawah. Kalau tidak keberatan, setoran tilawah itu seperti ini. Jadi umpamanya seperti ini. Di atas, wah ini terbalik ini, mestinya Nur Yulianto di atas. Nur Yulianto, Nur Satrio, dan Nur Haryono ya. Nggak apa-apa. Jadi setoran tilawahnya kita bikin nanti di WA. Saya nggak tahu apakah kita lanjutkan di WA Kartanegara, apa kita akan buat. Saya rasa dilanjutkan aja di Kartanegara, nggak apa-apa. Makin lama, makin kita banyak. Ada grup baru tuh. Ada grup baru tuh. Saya rasa nggak usah. Kita teruskan aja di Kartanegara, karena di Kartanegara perlahan-perlahan kita nanti akan lebih banyak membahas Quran. Kita membahas al-agama, ya kan? Jadi nggak apa-apa kalau menurut saya sih. Jadi kebanyakan juga WAG nanti. Kalau karena orang-orang itu juga gitu, ya. Iya. Contoh seperti ini. Umpamanya saya, ini hari Senin, ya. Jadi umpamanya di sini saya tulis edisi tanggal 21 Senin besok. Saya akan sebarkan ini 21/12 sampai tanggal 27 sampai hari Minggu. Nah, ini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di sini ada tanda. Kalau tanda yang seperti ini tidak tilawah. Kalau yang warna abu-abu ini kurang dari sepertiga juz. 1 juz itu 20 lembar. Setengah juz 10 lembar. Sepertiga juz antara 6 sampai 7 lembar. Di bawah kurang dari sepertiga juz, mau selembar, mau setengah halaman, mau 1 halaman, mau setengah halaman, mau 2 halaman. Tandain ini. Contoh saya. Nah, ini tanda saya. Hari Senin saya baca kurang daripada sepertiga juz. Tapi pada waktu hari Selasa, mungkin pas liburan, mungkin nanti hari akhir Desember saya banyak waktu, saya baca 1 juz hari Selasanya. Ada tanda seperti itu. Jadi nanti kita akan mengisi seperti ini. Nah, ini yang saya minta kalau tidak keberatan. Karena kita memang dituntut untuk bertilawah. Memang sekarang kita sedang membahas Al-Fatihah. Tetapi nanti untuk di pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas surat-surat pendek. Surat-surat pendek, ya, surat-surat pendek. Jadi kita nanti akan membahas surat-surat pendek. Nanti di dalam itu ada ilmunya semua. Contoh surah An-Nas. An-Nas di situ
banyak nun tasdid. Qul a'udzu birabbin nas. Nun tasdid harus ditekankan di situ. Min syarri ya kan? Harus apa? Ada gunahnya, harus didengungkan, harus lama, harus ada 2-3 harokat di situ. Nah, jadi kira-kira gitu ilmunya di situ. Pelan-pelan kita belajar. Karena saya ngalamin juga, saya ada masuk tahun ketiga sekarang belajar. Alhamdulillah, saya udah memahamin pelan-pelan mengenai surat-surat pendek itu, dan sekarang saya sudah mulai menghafal di juz 30. Ya, jadi ya tingkatannya begitu. Jadi saya dan istri saya sekarang udah mulai menghafal ke juz 30, dan kita alhamdulillah kita selalu kalau umpamanya saya udah mulai hafal, saya suruh istri saya ngecek hafalan saya gitu. Nah, begitulah terus kita supaya kita terus dekat sama Quran gitu. Nanti kita ajarkan ke anak-anak kita. Ya mungkin kalau seperti Om Yono, Om Yayo, apa Buya, mungkin ini ya perlu tahu juga. Mungkin nanti insya Allah cucu ya, sampaikan ke cucu gitu. Cucu belajar sini Eyang belajar sini, kumpul sini, kalian gue bilang itu. Ya kan, belajar huruf-hurufnya. Mungkin huruf-huruf hijaiyah seperti Aisyar tadi belajar di sekolah, tapi mulai belajar tahsin sama kakeknya, sama neneknya. Gitu kan, kayak Haikal kemarin datang yang belajar tante, belajar apa Iqra, ya kan? Haikal sini, nah, ini ya belajar. Ya, jadi itu tadi, ya kan, sebaik-baiknya manusia yang belajar Quran dan mengajarkannya. Saya rasa itu saja dari saya. Kira-kira ada lagi pertanyaan dari saudara-saudaraku semuanya? Baik ya, baik. Ya, saya berharap dengan dimulainya kitab tahsin perdana ataupun kuliah perdana kita ini, saya berharap kita istiqomah. Kita mau merelakan waktu kita untuk selalu berkumpul seperti bersilaturahim secara online seperti ini, melepas rindu kita. Ya mungkin waktunya nanti akan lebih panjang ya, Tulut ya, karena mungkin kita perlu ada sedikit ngobrol-ngobrol lah, ini itu segala macam kan, ada ya yang namanya keluarga, kita nanya apa kabar ini pas segala macam. Saya rasa itu perlu ditambah waktu ya kan. Cuman memang kalau hari Sabtu ini saya memang agak keberatan memang, karena hari jam 7 saya harus ada harus ada tahsin juga, sehingga saya harus sampainya jam 7. Nggak apa-apa kalau ingin dibikinkan hari Sabtu, tetap, cuman saya jam 7 saya live, saya pindahkan hostnya ke seseorang yang mungkin lebih paham untuk melakukan jadi host, mungkin siapa gitu. Saya rasa itu aja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau adanya yang salah itu selalu datangnya dari diri saya, yang benar selalu dari Allah. Ya, kalau begitu mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama semuanya. Tolong di-unmute semuanya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan penutupan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau tidak ada lagi ini, baik saya tutup semuanya. Mohon maaf ya atas ininya tadi keterlambatan saya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.